Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk dalam pertemuan kedua ya, mata ajar keperawatan gerontik. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang asuhan keperawatan lansia ya, sudah banyak kita bahas tentang askep lansia yang individu, askep lansia yang di keluarga, bahkan sampai dengan askep lansia yang kelompok khusus. Nah, ini kita lanjut membahas tentang prosedur spesifik pada asuhan keperawatan lansia. Nah, pada prosedur spesifik ini kita membahas tentang tindakan keperawatan pada gerontik atau pada lansia. Nah, tindakan keperawatan ini maksudnya adalah khususnya gerontik ya, ini ya yang saya maksud khususnya gerontik. Realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan itu ditetapkan di mana? Tujuan yang telah ditetapkan itu ditetapkan pada intervensi pada asuhan keperawatan gerontik atau lansia. Kemudian tindakan keperawatan atau implementasi tindakan bahwasanya dalam tindakan itu pada askep disebut sebagai implementasi ya adalah pelaksanaan rencana keperawatan oleh perawat dan pasien. Jadi di dalam pengertian menurut Triadi 2010 ini yang dikatakan tindakan atau implementasi keperawatan itu adalah suatu kegiatan atau sebuah keperawatan, sebuah tindakan keperawatan yang berawal dari sebuah rencana dan dituangkan di dalam implementasi yang pada pelaksanaannya itu perawat dan pasien ada kesepakatan, ya, baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Secara tertulisnya dari apa? Dari inform consent, dari asuhan keperawatan. Secara tidak tertulisnya dari apa? Dari BHSP atau dari proses komunikasi pendekatan kita kepada pasien, baik selama melaksanakan pengkajian atau melaksanakan implementasi itu sendiri. Kemudian menurut Setiadi 2012, implementasi keperawatan secara umum adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan, dari intervensi maksudnya, yang telah disusun pada tahap perencanaan. Jadi, mengapa ada istilah bahwa perawat itu mengerjakan apa yang ditulis dan menulis apa yang dikerjakan, itu artinya adalah mengerjakan apa yang ditulis. Apa yang ditulis dalam kalimat tersebut itu adalah intervensi, dan menulis apa yang dikerjakan, menulis yang dikerjakan pada kalimat tersebut itu adalah implementasi. Artinya apa? Kita perawat melakukan sebuah tindakan keperawatan itu juga tentu merujuk pada sebuah konsep perencanaan. Kenapa saya sebut konsep? Karena di dalam intervensi itu seyogyanya kita mendapatkan literasi atau sumber-sumber yang secara ilmiah bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi tidak serta-merta berdasarkan kebiasaan penanganan atau implementasi pada pasien saja, tetapi memang secara konseptual dalam penyusunan diagnosa keperawatan, khususnya pada penjabaran diagnosa keperawatan itu yang disebut sebagai intervensi, itu ada konsepnya, ada literaturnya ya. Sehingga apa yang kita kerjakan sudah sesuai dengan literaturnya, sudah ada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga ketika kita mengerjakan tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan suatu tindakan yang di luar teoritis atau tinjauan teori dari masalah kesehatan yang dialami oleh gerontik atau pasien. Kemudian, nah kita tahu bahwa lansia ini mempunyai ciri ya, mempunyai ciri atau mempunyai karakter yang sekiranya khusus yang harus kita pahami dan kita beri kita maklumi ya, bahwasanya kondisi lansia ini adalah kondisi yang proses di mana tubuh mengalami yang namanya proses aging ya, yaitu proses penuaan. Nah, ketika kita tahu bahwa proses penuaan itu tentunya juga akan berefek pada
kondisi-kondisi yang menyebabkan perubahan, baik perubahan secara fisik, kemudian perubahan panca indera, psikologi, mental, serta perubahan kognitif. Jadi perubahan fisik ini misalkan bahwasanya organ tubuh lansia ya dalam proses aging, dalam proses penuaan itu tentunya akan mengalami penurunan pada fungsinya atau penurunan pada fungsi organ tubuh lansia. Yang penurunan fungsi itu bisa juga berimbas atau berefek pada perubahan fungsi pada panca indera, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk mencium, kemampuan untuk merasa, itu tentunya juga akan menurun. Beda dengan kita yang notabene masih muda ya, sehingga proses-proses itulah yang sekiranya menjadi perhatian khusus seorang perawat ketika mengelola atau ketika melakukan pengelolaan. Dalam hal ini adalah pengelolaan pada asuhan keperawatan. Jadi kita harus memahami itu. Kemudian termasuk psikologi ya. Psikologi, mental, kognitif, ini tiga hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika psikologi, ketika mental, atau ketika salah satu dari psikologi, mental, dan kognitif ini mengalami kendala atau mengalami gangguan, tentunya juga akan saling mempengaruhi ya. Jadi misalkan lansia mengalami masalah psikologi, ya tentunya mental dan kognitifnya juga akan mengalami masalah. Nah, makanya di dalam askep lansia kemarin atau di praktikumnya Pak Chandra itu ada beberapa pengkajian-pengkajian yang mungkin pengkajian pada askep-askep selain aspek lansia itu tidak diberikan. Contoh pengkajian status mental, kemudian pengkajian skala Norton, kemudian pengkajian Indekats dan lain sebagainya. Jadi banyak pengkajian penyerta yang dari pengkajian tersebut itu berorientasi pada proses-proses aging yang dialami oleh lansia, yang mana lansia itu mengalami beberapa hal perubahan, baik fisik, panca indera, psikologi, mental, ataupun perubahan kognitif. Kemudian dalam penata laksanaannya ini berorientasi pada cara mempertahankan kemampuan aktivitas sehari-hari pada lansia. Artinya apa? Bahwasanya secara konsep menurut Debkes ya, bahwasanya lansia itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah pre-lansia atau pre-senlis, kemudian lansia itu sendiri, kemudian lansia dengan risiko tinggi. Nah, dikatakan berorientasi pada cara mempertahankan kemampuan aktivitas sehari-hari pada lansia itu yang seperti apa? Kita mencoba menjadi seorang tenaga kesehatan yang bertugas, salah satunya adalah membantu bagaimana caranya bahwa lansia yang akan kita rawat, akan kita kelola ini, yang berorientasi pada aspek tentunya itu mampu melakukan dan mampu mempertahankan kemampuan lansia itu sendiri, dalam hal ini mandiri ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitasnya sehari-hari pada lansia. Jadi ketika kita menemui sebuah lansia yang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bisa beraktivitas sendiri, ya, kemudian tidak dibantu pada waktu mobilisasi dan lain sebagainya, tentunya itu menjadi suatu hal yang luar biasa karena dalam hal ini lansia bisa memenuhi kebutuhan pribadinya lansia itu sendiri. Nah, kita bicara masih dalam konteks yang wajar ya. Kita belum menemukan kondisi-kondisi lansia yang mungkin dalam hal ini secara perkembangan ekonomi yang ada, pasti ada beberapa masalah, tren dan isu pada keperawatan lansia. Salah satunya adalah lansia yang hidup sendiri, ya, kemudian lansia-lansia yang mengalami masalah ekonomi, kemudian lansia-lansia yang sekiranya tidak mampu. Tentunya untuk mencapai kemampuan pemenuhan kebutuhan dan aktivitas sehari-hari juga tidak akan bisa tercapai dengan mudah tanpa ada
kontribusi dari kita sebagai seorang perawat ya, yang akan membantu mencapai dan mempertahankan kemampuan aktivitas sehari-hari pada lansia tersebut. Sehingga apa? Masalah-masalah kesehatan yang terjadi karena proses aging, masalah-masalah kesehatan yang terjadi karena penurunan fungsi organ pada lansia itu bisa teratasi dengan baik ketika lansia itu mampu mempertahankan kemampuan aktivitas dan kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian untuk mencapai atau untuk mempertahankan kebutuhan aktivitas pada lansia itu ada strategi ya, ada strategi bagaimana tentunya ini berorientasi pada tadi penurunan fungsi organ, kemudian proses aging, kemudian penurunan pada masalah mental, psikologi ya, kemudian kognitif, itu harus berorientasi pada itu. Jadi strategi ini tidak serta-merta bisa diberikan kepada semua lansia, tetapi juga harus memperhitungkan, mempertimbangkan, dan berorientasi pada proses-proses penuaan tadi. Yang pertama adalah exercise atau olahraga ya, atau latihan. Ini bagi lansia sebagai individu atau kelompok. Jadi ini bisa diberikan terapi-terapi exercise ya pada lansia yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya sehari-hari. Jadi lansia bisa jalan tanpa ada keluhan nyeri, lansia bisa duduk tanpa ada keluhan nyeri, lansia bisa berdiri tanpa ada keluhan nyeri, dan mampu memenuhi kebutuhan aktivitas dasarnya sehari-hari, itu harus kita berikan exercise atau latihan atau mungkin olahraga-olahraga yang bisa kita jadwalkan khusus atau kita bisa ikut sertakan peran serta keluarga atau masyarakat sekitar untuk mencapai proses lansia yang mandiri dalam memenuhi atau mempertahankan kebutuhan aktivitasnya. Kemudian aktivitas fisik, yaitu gerakan tubuh yang membutuhkan energi seperti berjalan, mencuci, menyapu, dan sebagainya. Ya, jadi kadang kita temui lansia itu ada yang benar-benar mandiri. Ya. Saya itu punya, tapi sekarang sudah almarhum ya, punya nenek 2018 kemarin sudah meninggal almarhum, yaitu pada usia lebih dari 98. Jadi itu artinya apa? Tidak semua lansia yang kita temui itu terus kemudian pada proses aging mengalami penurunan sepenuhnya enggak. Ada beberapa lansia yang kadang mungkin di usia yang sudah senja tersebut itu masih aktif. Ada yang tidak bisa, bahkan kita sebagai orang yang muda atau mungkin cucunya atau mungkin anaknya itu memberi masukan atau ngasih tahu ke lansia tersebut malah justru enggak mau, dia enggak mau nyantai nonton TV gitu, enggak mau. Karena ketika lansia itu aktif ya berkebun lah, ya nyapu lah, ya nyuci dan lain sebagainya, di satu sisi itu menjadi sebuah aktivitas fisik atau exercise. Di sisi lain kadang itu menjadi suatu hal yang mungkin secara norma kurang pas, karena tentu lingkungan sekitar akan melihat, loh ini sudah lansia kok masih diberikan atau diminta untuk bersih-bersih, mencuci dan lain sebagainya. Padahal konteksnya bukan itu, karena ketika lansia kita libatkan, kemudian masih kita istilah Jawanya dianggap lah ya, lansia itu nggak kita anggap bahwa meskipun lansia masih dibutuhkan, merasa dibutuhkan, kemudian merasa kita senang dengan apa yang dilakukan lansia itu, tentunya juga akan berefek positif pada psikologis lansia, sehingga lansia itu akan mencapai semangat yang tinggi, kemudian derajat kesehatan yang maksimal pada lansia itu akan terpenuhi. Alhasil apa? Aktivitas atau kebutuhan aktivitas fisik lansia sehari-hari itu bisa tercapai dan bisa dipertahankan. Kemudian ini olahraga adalah aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur
melibatkan gerakan tubuh berulang yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jadi tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan ya kondisi lansianya seperti apa. Tidak serta-merta semua lansia bisa kita berikan tindakan-tindakan implementasi yang bersifat eksersis atau olahraga. Karena tentunya ada beberapa lansia yang sudah mengalami nyeri sendi, ya, osteoartritis, ya, kemudian ada lansia yang kemungkinan untuk jalan saja sudah susah. Kita tidak bisa memaksakan untuk memberikan eksersis atau memberikan latihan atau olahraga pada lansia. Nah, ini ada manfaat olahraga pada lansia. Ya, yang pertama adalah meningkatkan kekuatan jantung sehingga sirkulasi darah meningkat ya, karena ketika kita olahraga jantung akan bekerja dengan lebih cepat ya, dibanding dengan kita yang tidak melakukan apapun, yang hanya mungkin santai-santai, tetapi ketika kita olahraga itu jantung akan lebih kerja jantung meningkat sehingga sirkulasi darah juga akan dapat tercapai pada proses metabolisme yang harusnya. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah, kemudian meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, kemudian mencegah jatuh dan fraktur, memperkuat sistem imunitas, kemudian meningkatkan endorfin, zat kimia di otak yang menurunkan nyeri sehingga perasaan tenang dan semangat hidup meningkat. Jadi kalau lansia itu olahraga, tidak harus lansia, ini sebenarnya semua ya, baik anak-anak sampai dengan lansia ketika berolahraga ya tentunya endorfin pada zat kimia di otak kita juga menurun. Nyeri-nyeri yang mungkin kita rasakan pada waktu olahraga tersebut juga akan menurun sehingga menyebabkan perasaan tenang dan semangat untuk hidup meningkat ini kalau lansia. Kemudian mencegah obesitas, mengurangi kecemasan dan depresi, stresor yang tinggi, karena kalau lansia itu nanti kalau kalian praktek di panti Werda itu akan menemui beberapa karakteristik dan keunikan-keunikan pada lansia. Lansia itu tentunya adalah kondisi yang seperti halnya kembali ke anak-anak. Nanti kalian akan menemukan beberapa lansia yang blok-blokan ya, kemudian suka ngerasani si A, suka ngerasani si B, nanti giliran si B ketemu si A dan dirasani si C dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi yang seperti itu kondisi karakter lansia yang unik ya, yang ketika tidak melakukan itu resiko depresi itu juga akan tinggi pada lansia. Makanya di dalam aspek lansia itu ada kajian skala depresi juga. Kemudian kepercayaan diri lebih tinggi, kemudian menurunkan risiko terjadinya penyakit kencing manis, hipertensi dan jantung. Ya, ini sifatnya hanya menurunkan risiko ya, karena kita tahu bahwa penyakit-penyakit degeneratif juga tentunya akan menghinggap di lansia tersebut, mengingat bahwasanya ketika organ ataupun struktur pada tubuh lansia itu mengalami penurunan fungsi, tentunya juga akan berisiko pada penyakit-penyakit yang akan atau bisa masuk di tubuh lansia tersebut. Apalagi ini resikonya adalah pada penyakit-penyakit yang degeneratif. Kemudian memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tidur. Kebutuhan tidur kalau lansia biasanya tidurnya sebentar ya. Lansia itu tidur paling ya jam malam, nanti 2 jam, siang 1 jam. Jadi kadang lansia dengan tidur yang hanya relatif 2-3 jam dalam waktu 1 kali 24 jam itu sudah cukup, beda dengan kita. Kemudian mengurangi konstipasi, ini masalah yang paling sering yang dialami oleh lansia ya, yaitu konstipasi. Kemudian meningkatkan kekuatan tulang, otot dan fleksibilitas ya, karena dengan olahraga tentunya juga akan terjadi gerakan-gerakan yang sehingga melatih, melenturkan, melancarkan peredaran darah pada sistem muskuloskeletal pada tubuh kita. Kemudian selanjutnya ada pada kegiatan terapi aktivitas kelompok. Nah, ini terapi aktivitas pada lansia sebagai individu atau kelompok dengan indikasi tertentu. Nah, ini terapi aktivitas kelompok. Nah,
bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di keluarga, kalau keluarga tidak bisa dilakukan di kelompok pada komunitas atau di kelompok pada unit rehabilitasi sosial. Itu bisa dilakukan karena terapi aktivitas ini harus ditentukan berdasarkan pre-planning. Ya, di dalam pre-planning itu ada ketentuan-ketentuan wajib dasar yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah karakteristik. Kenapa disebut sebagai kelompok? Ya berarti lansia dengan karakter-karakter tertentu. Jadi kita tidak bisa gebiah-uyah, semua lansia bisa kita kumpulkan, kemudian bisa kita berikan terapi aktivitas kelompok, enggak. Dalam proses perencanaan kegiatan terapi aktivitas kelompok itu harus kita susun, kita rencanakan, kita analisa, kita siapkan data-data terkait untuk memberikan sebuah aktivitas yang tujuannya adalah sesuai dengan masalah atau karakteristik pada lansia tersebut. Makanya disebut sebagai terapi aktivitas kelompok. Mungkin bisa dilakukan gebiah-uyah ya, atau dilakukan di mana ada lansia yang penting dikumpulkan. Nah, itu biasanya terapi-terapi aktivitas kelompok yang lebih cenderung pada kemampuan personal lansia. Jadi misalkan terapi aktivitas kelompok untuk perkenalan, kemudian sharing pengalaman, kemudian sharing tentang hobi, ya, kemudian ada beberapa kegiatan yang bisa masuk di dalam terapi aktivitas kelompok tersebut yang tidak berorientasi pada karakteristik tertentu. Karena lansianya adalah lansia dengan karakteristik yang umum, ya, dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian terapi aktivitas kelompok ini merupakan terapi yang dilakukan atas kelompok penderita bersama-sama dengan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis. Nah, terapis di sini yang dimaksud itu adalah kita sebagai seorang perawat. Jadi mulai dari proses perencanaan, penyusunan pre-planning, penyusunan proposal kegiatan, kemudian mempersiapkan media, kemudian mempersiapkan alat-alat kegiatan, kemudian setting tempat, ya, kemudian menentukan waktu, kemudian kontrak dan lain sebagainya, itu tentunya kita sebagai terapis atau sebagai perawat yang akan menyiapkan, sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan terapi aktivitas kelompok itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang tertuang di dalam pre-planning pada terapi aktivitas kelompok. Kemudian tujuan dari TAK atau terapi aktivitas kelompok ini, yang pertama adalah mengembangkan stimulasi persepsi, ya, kemudian mengembangkan stimulasi sensori, stimulasi persepsi, stimulasi sensori tidak perlu saya jelaskan, ya, mahasiswa pasti sudah memahami tentang apa itu stimulasi persepsi, apa itu stimulasi sensori, mengembangkan tentang orientasi realitas, ya, orientasi realitas itu sejauh mana lansia menilai, menghitung, kemudian menganggap bahwa orang-orang yang di sekitar itu seperti apa, realitanya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Itu kita bantu lansia untuk mengembangkan itu, karena kadang ada lansia yang sekiranya tidak bisa move on, ya. Kadang ada beberapa tipe-tipe lansia yang tidak bisa melupakan begitu saja atas pengalaman hidup yang sudah dialami oleh lansia. Kemudian mengembangkan sosialisasi. Nah, ini tentunya sangat menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, karena di dalam proses sosialisasi pada lansia yang ada di Panti Werda selama ini saya mengamati ada beberapa keunikan-keunikan yang kadang tidak terpikirkan oleh kita. Kadang ada yang nggak mau digabung, ada yang makan bareng aja tidak mau adep-adepan, itu satu meja antara lansia A dan lansia B makan itu sampai nggak mau adep-adepan. Nah, ini proses-proses sosialisasi yang tidak sehat, ya, proses-proses sosialisasi yang tertutup seperti inilah yang harus kita berikan sebuah tindakan atau implementasi melalui terapi aktivitas kelompok. Itu bisa tadi seperti game yang sudah disampaikan tadi, bisa perkenalan, bisa menceritakan atau sharing tentang pengalaman, bisa menceritakan keluarganya, menceritakan hobinya, nah ini macam-macam. Jadi proses dalam mengembangkan
rasa untuk bersosialisasi itu bisa terangsang, sehingga lansia satu dengan lansia yang lainnya itu akan terjadi proses sosialisasi yang positif. Jadi bersosial dengan lansia yang lain tanpa menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Mungkin yang saya sampaikan tadi itu memang kelihatannya kok lucu ya, masa lansia seperti itu ya. Memang kenyataannya seperti itu karena memang berdasarkan teori yang ada, memang lansia itu kembali pada masa di mana anak-anak itu seperti apa. Kadang anak-anak itu kan sekarang berantem malamnya sudah rukun lagi ya, lansia ya seperti itu, hampir mirip seperti anak-anak. Jadi kita harus benar-benar bisa ngomong, benar-benar bisa memaklumi, dan kita harus dengan sabar mengelola ataupun merawat lansia ya, yang nanti akan kita sendiri pun juga nanti akan menjadi suatu hal yang pasti untuk menuju ke lansia, karena kita pasti akan usia kita akan selalu bertambah ya, dan pasti nanti kita akan menjadi lansia. Kemudian jenis terapi aktivitas kelompok, ini ada beberapa jenis terapi aktivitas kelompok. Ini ada stimulasi sensori ya. Ini maksudnya adalah musik ya. Stimulasi sensori itu banyak sebenarnya, tidak hanya musik aja. Musik dapat berdiri sebagai ungkapan perhatian kualitas dari musik yang memiliki andil. Nah, ini saya punya contoh yang unik ini. Jadi saya pernah TAK dengan lansia di Panti Werda Wening Wardoyo Ngaran. Ini salah satunya adalah mengkaji simulasi sensori. Ya, kita tahu bahwa minat ataupun ketertarikan ataupun tipikal musik orang itu tidak bisa sama, beda-beda. Ada yang suka semua musik, mau dangdut, mau pop, mau jazz, mau rock, mau apapun. Ada orang yang suka, tetapi ada yang orang dangdut dok sukanya, musik pop nggak bisa menikmati. Ada orang yang musik pop aja, dangdut nggak bisa menikmati. Tapi kalau lansia mungkin ada yang langgeng Jawa, Jawa Karawitan tidak bisa nikmati dan sebagainya. Nah, hal-hal itu muncul keunikan di dalam proses TAK karena lansia yang satu tidak mau ikut bermain karena musiknya adalah musik dangdut. Lansia yang satunya musiknya sukanya adalah musik langgeng Jawa, musik keroncong. Itu beberapa keunikan-keunikan, dan tentunya kita sebagai perawat juga harus bisa merangkul ya, bagaimana caranya bahwa kalaupun itu tidak menjadi suatu hal yang kegemaran oleh lansia yang pada waktu itu tidak suka musik dangdut, ya paling tidak kita bisa menjelaskan, bisa mengkondisikan bahwa prinsipnya adalah proses pada permainan yang ada di dalam terapi aktivitas kelompok yang nantinya tujuannya adalah pada atau memberikan stimulus-stimulus yang positif, baik melalui proses realitas selama tinggal di Panti Werda ataupun proses sosial yang selama tinggal di Panti Werda itu. Kemudian stimulasi persepsi, ini klien dilatih mempersepsikan stimulus yang disediakan atau stimulus yang pernah dialami. Nah, ini proses ini diharapkan mengembangkan responansia terhadap berbagai stimulus dalam kehidupan dan menjadi adaptif. Nah, aktivitas berupa stimulus dan persepsi. Nah, stimulus yang disediakan seperti membaca majalah, ya, menonton acara televisi. Nah, dari stimulus dan pengalaman masa lalu, kemudian persepsi lansia yang maladaptif atau destruktif, misalnya kemarahan dan kebencian, itu akan bisa kita lihat berdasarkan pengalaman-pengalaman atau sharing-sharing yang dialami oleh lansia ya, dari pengalaman hidupnya, sehingga kita akan dapat menentukan bahwa lansia ini dalam kondisi atau dalam tipe yang seperti apa. Sehingga ketika kita menentukan bahwa lansia ini ternyata tipe lansia yang destruktif misalkan, ya, berarti kita harus memposisikan diri sebagai seorang perawat yang satu tahu akan kondisi itu, dua mengkondisikan hubungan antara lansia tersebut dengan lansia yang lainnya, sehingga akan terjadi hubungan yang adaptif ya, yang sehat. Kemudian orientasi realitas.
itu berorientasikan pada kenyataan yang ada. Ya. Kemudian sosialisasi dibantu untuk melakukan sosial dengan individu yang ada di sekitar klien, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada teori Johari Window, ya. Kalau mungkin mahasiswa masih ingat, kelihatannya yang ngajar juga saya pada waktu itu pada mata ajar komunikasi keperawatan, ya. Karena di dalam keperawatan lansia itu tidak lepas dari konteks sosial, ya. Konteks sosial tidak lepas dari bagaimana cara lansia itu berkomunikasi, bagaimana cara lansia itu untuk mencoba membuka diri antara lansia satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana lansia itu untuk melihat lingkungan sekitar. Nah, ini sebenarnya bisa dituangkan di dalam, atau bisa kita tarik kesimpulan yang bisa menjadi dasar, itu salah satunya adalah pada teori Johari Window. Sebenarnya banyak teori-teori psikologis khususnya pada lansia yang bisa kita terapkan. Nah, ini teori Johari Window ini terjadi, kenapa disebut Johari Window? Karena memang di sini adalah ada 4 jendela, ya. Ini yang pertama adalah diri terbuka. Ini diri terbuka ini diketahui diri sendiri dan orang lain. Artinya teori yang pertama pada jendela yang pertama ini adalah menjadi teori yang positif, ya, yang baik. Artinya saya tahu kemampuan saya sendiri, saya bisa menilai kemampuan orang lain, sehingga setelah terjadi proses sadar, ya, dengan kondisi saya, dengan kondisi orang lain juga harus memahami, itu akan menjadi suatu tindakan asertif yang akan menjaga hubungan atau akan menjaga interaksi dan komunikasi secara maksimal. Kemudian jendela yang kedua ini adalah diri buta. Diri terbuka, diri buta ini. Tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui orang lain. Biasanya orang-orang yang seperti ini, atau lansia yang seperti ini, over PD, ya, istilahnya kalau sekarang itu over PD. Jadi merasa paling, tetapi sebenarnya tidak seperti itu, gitu, kemampuannya, dan dia tidak menyadari, tetapi orang lain tahu bahwasannya dia itu sebenarnya seperti ini. Nah, itu terapi sampai teori Johari Window pada diri buta. Nanti dinilai sendiri, ya, dirinya masuk dalam teori yang mana. Ini sebenarnya tidak hanya pada fokus lansia saja, tetapi juga bisa kita nilai, kita hitung, kita analisa berdasarkan kondisi kita itu sebenarnya ada di mana. Ini kaitannya juga nanti dalam ilmu kejiwaan itu ada extrovert, ada introvert, itu, ya, lebih tertutup, ya, lebih terbuka, itu juga ada. Kemudian jendela yang ketiga ini diri tersembunyi atau rahasia, ya. Diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Nah, ini biasanya orang-orang yang mempunyai tipikal kepribadian yang tertutup, ya. Bisa tertutup, bisa tipikal kepribadian ganda, juga bisa karena saya tahu dengan diri saya sendiri, tapi orang lain tidak akan bisa menilai saya. Jadi seperti hanya misterius, ya, karena orang lain tidak bisa menilai. Sehingga yang saya tahu, ya, saya sendiri yang tahu, orang lain tidak akan bisa menilainya. Orang lain ketika tidak bisa menilai, ya, tentunya tidak akan terjadi proses caring antara dia dengan orang lain, karena orang lain menganggapnya bahwa dia itu kan tertutup. Saya tidak mungkin menceritakan suatu hal secara nyaman atau secara terbuka kepada orang-orang yang tertutup. Kemudian diri gelap, ini tidak diketahui diri sendiri maupun tidak orang lain. Jadi orang lain juga nggak tahu dia seperti apa, lansianya sendiri, pasiennya sendiri juga nggak tahu bahwa dia itu seperti apa. Dari Johari Window ini bisa diterapkan, bisa dipraktekkan, ya, pada kita sendiri, kita ini masuk yang mana. Masuk yang ke satu, diri terbuka, atau yang diri buta, atau yang diri tersembunyi, atau yang diri gelap. Nah, ini pasti bisa menilai nanti hasilnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan proses spesifik pada asuhan keperawatan lansia. Hal yang sudah saya sampaikan tadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan pendekatan teoritis, ya.
nanti di lapangan pun juga pasti akan banyak sekali hal-hal yang sifatnya di luar pembahasan teoritis yang menjadi karakteristik yang nanti akan menambah ilmu kita, khususnya nanti pada waktu praktek ya. Semoga sudah bisa praktek. Harapan saya karena masih pandemi, kalau masuk praktek akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa banyak di lapangan praktek. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.